Halo, shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Semangat membaca Alkitab setiap hari. Selamat datang saudara di program membaca Alkitab satu hari, satu pasal. Sebuah program di mana semua saudara bisa sama-sama bergabung di sini untuk membaca Alkitab satu hari, satu pasal. Dan program ini berlangsung setiap hari. Kita akan membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu, satu hari satu pasal. Jika saudara ingin bergabung, mari hari ini waktunya untuk saudara bisa bergabung bersama dengan kami dan bisa membaca Alkitab. Saudara, sebelum kita memulai untuk pembacaan Alkitab hari ini, di mana hari ini kita sampai pada kitab Kejadian pasalnya yang ke-35. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita, satu hati kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kami bersyukur Bapa di siang hari ini, Bapa memberikan kami waktu kembali untuk kami bertemu. Siang hari ini Tuhan sudah memberikan kami berkat kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan semua hal dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan dan memberikan sejenak waktu kami untuk kami membaca, merenungkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kami tidak bisa sendiri Tuhan, tetapi kami minta biarlah Roh Kudus-Mu yang baik mau menuntun kami dalam pembacaan Alkitab hari ini. Berkati setiap kami yang rindu dan lapar, haus akan kebenaran Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami, membuka pemikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami butuh membaca Alkitab setiap hari untuk terus kami diperlengkapi dalam kehidupan kami berjalan mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan kami mau mengucap syukur. Haleluya. Amin. Langsung saja saudara, hari ini kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Mari, saya undang kita semua membuka Alkitab. Kita akan baca bersama-sama siang hari ini di kitab Kejadian pasalnya yang kelima, yang ke-35, saudara. Kejadian pasal yang ke-35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Di sana kita akan menemukan ada beberapa perikop. Pertama, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Yang kedua, kelahiran Benyamin, Rahel mati. Dan yang ketiga, anak-anak Yakub, Ishak mati. Yang sudah siap katakan amin. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Elohim berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Elohim yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Elohim yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikhem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan dari Elohim meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel karena Elohim telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ayatnya yang ke-8. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Elohim menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia.
firman Elohim kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Elohim menamai dia Israel. Lagi firman Elohim kepadanya, akulah Elohim yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Elohim meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Elohim telah berfirman kepadanya, Betel. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Anak-anak Yakub, Ishak mati. Ayat 22, adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Ayat 29 ayatnya yang terakhir, saudara. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai membaca di kitab Kejadian pasalnya yang ke-35. Berbahagialah kita yang bisa membaca dan mendengar firman Tuhan pada hari ini, saudara. Sebab bumi dan langit akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Mari saudara yang hari ini baru bergabung, baru melihat acara ini, kami mengundang saudara untuk besok bisa bergabung kembali untuk kita secara berkelanjutan setiap hari membaca Alkitab secara bersama-sama. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Buat saudara-saudara yang sudah subscribe, yang like, yang sudah komen, dan yang sudah share video-video kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, besok hari kita akan bertemu kembali di jam yang sama. Kenapa kita perlu membaca firman Tuhan? Karena setiap hari kita butuh dan harus diperlengkapi oleh firman Tuhan. Sebab kita butuh firman untuk kita menjalani hari-hari kita di dunia yang semakin sulit. Terima kasih saudara, kami dari Elkana Ministry mengucapkan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi saudara. Haleluya. Amin.